Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait local wisdom dengan judul pengaruh sistem pengairan subak terhadap pertanian berkelanjutan di Bali. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada rekan kami. Yang pertama ada Ananda Alif dengan NIM 21, Anissa Sajida Jasmine dengan NIM 31, Hana Jelita, saya sendiri dengan NIM 35, Zakia Anissa dengan NIM 49, Aditya Abimanyu dengan NIM 51, Rifat Saidatul Hasanan dengan NIM 53, Laiza Afinur Rohma dengan NIM 57, dan Janun Musyarofa dengan NIM 73. Yang pertama ada bab 1, kita membahas pendahuluan. Yang pertama kita membahas latar belakang. Yang pertama yaitu terkait peran pertanian, di mana pertanian berperan multifungsi dan sangat strategis dalam pangan di Bali, yaitu sebagai penghasil pangan. Lalu membuka kesempatan lapangan kerja, pelestarian sumber daya alam dan budaya, khususnya sistem subak yang dibutuhkan untuk industri pariwisata. Data ini diambil dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali 2008. Provinsi Bali memiliki sawah seluas 81.235 hektar dan menghasilkan beras sebanyak 531.443,74 ton yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sekitar 3.422.600 jiwa penduduk pada tahun 2007. BPS Provinsi Bali mencatat 36,03% tenaga kerja terserap di sektor pertanian berdasarkan data BPS Provinsi Bali 2008. Berikutnya kita membahas pembangunan pertanian di Provinsi Bali. Pembangunan pertanian di Provinsi Bali ini terkena pengaruh perkembangan global, yaitu pemanasan global, liberalisasi perdagangan, dan komitmen negara anggota PBB dalam mewujudkan Millennium Development Goals atau MDGs. Menurutnya, minat generasi sekarang terhadap bidang pertanian bisa dilihat dari rendahnya jumlah mahasiswa yang memilih Fakultas Pertanian dan mahasiswa yang lulus dari Fakultas Pertanian hanya sedikit. Dan petani kini kebanyakan berpendidikan rendah dan memiliki usia yang sudah renta. Dan hal ini dapat berdampak yaitu menurunnya produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya adalah alih fungsi lahan dari sawah di Bali dari 85.776 hektar pada tahun 2000 menjadi 81.144 hektar pada tahun 2007. Rata-rata luas alih fungsi lahan per tahun lebih dari 660 hektar. Data tersebut data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali tahun 2008. Lalu penyebab terjadinya pengurangan luas lahan pertanian sawah produktif karena adanya Land Consolidation atau LC untuk pengadaan infrastruktur dan sarana pelayanan umum, perubahan lahan menjadi lahan tidur, serta adanya gangguan pada saluran irigasi, tergabungnya sarana dan prasarana. Selain itu, terjadi pengurangan jumlah subak yang awalnya 45 subak menjadi 41 subak. Unsur-unsur yang menyebabkan hilangnya subak tersebut adalah hilangnya lahan sawah, tata tanam, sarana dan prasarana jaringan irigasi, adanya status petani, dan kepemilikan lahan yang berubah. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana keterkaitan teori dengan studi kasus di Bali. Lalu apakah sistem irigasi subak sesuai dengan kondisi pertanian saat ini? Yang ketiga adalah apakah sistem irigasi subak sudah sesuai dengan pertanian berkelanjutan? Selanjutnya ada tujuan, yaitu mengetahui keterkaitan teori dengan studi kasus di Bali, lalu mengetahui sistem irigasi subak sesuai dengan kondisi pertanian saat ini, dan selanjutnya adalah mengetahui apakah sistem irigasi subak sudah sesuai dengan pertanian berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya yaitu implementasi THK dalam sistem irigasi subak di Bali.
Yaitu dalam sistem irigasi subak di Bali itu menggunakan dasar THK atau Trihita Karana yang memiliki karakteristik sosioteknis, dan untuk teknologi pada sistem irigasi subak itu sudah melebur dengan sosiokultural masyarakat setempat. Nah, berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci mengenai implementasi THK dalam sistem pengairan subak. Nah, yang pertama yaitu dari sisi budaya pada elemen Parihyangan, yaitu ditunjukkan dengan adanya sangga pecatu yang umumnya diletakkan di sekitar sawah milik petani. Nah, sangga pecatu ini bisa disebut juga dengan pura kecil. Nah, yaitu yang selanjutnya dilakukan upacara keagamaan secara rutin serta air di sana dianggap sangat bernilai dan dihormati. Nah, pada elemen Pawongan itu diwujudkan dengan adanya organisasi petani yang terdiri dari anggota, pengurus, serta ketua dari subak tersebut. Nah, untuk ketua di sini dipilih berdasarkan tingkat kereligiusan yang paling tinggi di suatu masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu pada elemen pelemahan itu disediakan lahan khusus untuk pesangga pecatu di tempat-tempat tertentu yang dianggap penting. Ditunjukkan dengan adanya kepemilikan wilayah untuk subak, dan apabila ada lahan yang tersisa, maka digunakan untuk bangunan suci sehingga dapat menghindari terjadinya konflik. Nah, yang selanjutnya dari sisi Nah, yang selanjutnya yaitu dari sisi sosial pada elemen Parihyangan diwujudkan dengan adanya peraturan yang disebut dengan awik-awik atau peraturan tertulis yang berisi aturan dan sanksi jika melanggar peraturan di Subak. Lalu pengelolaan air irigasi itu lebih terakuntabilitas karena adanya sistem Subak terdapat organisasi yang di dalamnya ada tim pengurus seperti ketua dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu masyarakat di sana, masyarakat lalu yang selanjutnya para petani itu saling menghargai kepemilikan lahan dan air yang dialiri pada tiap petak sawah. Jadi tidak ada perselisihan di antara para petani tersebut. Yang selanjutnya yaitu dilakukan kebijakan sistem pelampias, yaitu memberikan tambahan air bagi sawah yang ada di hilir pada lokasi-lokasi bangunan bagi di jaringan tersier. Nah, besarnya pelampias itu tergantung dari kesepakatan anggota subak. Nah, jadi air yang didistribusikan atau dialirkan itu dapat dibagi secara adil. Nah, yang selanjutnya pada elemen pawongan itu diwujudkan dengan adanya susunan dalam organisasi subak itu dinamis. Yang selanjutnya itu selalu dilakukan rapat rutin serta kegiatan gotong royong dan iuran dilakukan secara rutin juga. Nah, pada elemen pelemahan itu diwujudkan dengan adanya tiap anggota pada organisasi subak dapat. Nah, yang selanjutnya pada elemen pelemahan, tiap anggota pada organisasi subak sepakat untuk merelakan lahan yang tersisa untuk dijadikan bangunan suci. Nah, yang terakhir yaitu mengenai kebendaan. Yang pertama pada elemen Parihyangan, nah air karena dianggap suci itu, nah yang selanjutnya itu pada sisi kebendaan elemen Parihyangan, air itu yang dialirkan dilakukan secara terus-menerus dan bangunan suci yang dibangun dianggap sebagai tempat Tuhan yang mengawasi segala aktivitas penyaluran air. Nah, jadi semua air yang dialirkan itu mereka para petani itu percaya bahwa semua air yang dialirkan itu dibagi secara adil dan merata. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya sistem tek-tek di setiap bangunan bagi agar air dapat didistribusikan secara adil. Nah, pada elemen pawongan diwujudkan dengan adanya saling pinjam air di antara anggota subak, kemudian keharmonisan di antara anggota subak dengan pengurus yang diwujudkan dalam sikap gotong royong di antara keduanya, kemudian koordinasi di antara pengurus subak dengan lembaga, kemudian adanya koordinasi di antara pengurus subak dengan lembaga-lembaga lain seperti pimpinan desa adat, kepala desa, dan lain sebagainya, agar setiap ada program yang akan dikembangkan dapat berjalan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu pada elemen pelemahan itu diwujudkan dengan adanya topografi biasanya yaitu yang terakhir pada elemen pelemahan yaitu dan yang terakhir pada elemen pelemahan
diwujudkan dengan adanya bangunan dan jaringan irigasi yang sesuai dengan kebutuhan para petani setempat, serta adanya pembangunan sarana jaringan irigasi yang dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Nah, pada umumnya lokasi atau keberadaan lahan subak itu berada pada topografi yang miring dan tiap petak sawah petani itu disediakan bangunan sadap dan saluran drainase serta pembatasan wilayah subak itu uh, dilakukan atau diperlihatkan secara jelas. Baik, selanjutnya kita memasuki bab 2 yaitu studi kasus. Jadi, kami mengambil studi kasus berupa sistem irigasi subak, di mana subak sendiri merupakan sebuah organisasi yang dimiliki masyarakat, khususnya petani di Bali yang mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah dengan cara tradisional dan memiliki karakteristik sosio-agraris religius. Subak ini merupakan bentuk manifestasi dari konsep THK atau Trihita Karana yang terdiri dari Pariangan, Palemahan, dan juga Pawongan. Beberapa kajian terkait subak ini juga telah dilakukan oleh beberapa ahli seperti Gertz pada 1980, Teken pada 1988, Samudra pada 1993, dan juga Susila pada 1993, di mana mereka ini melakukan kajian yang berfokus terkait permasalahan organisasi dan sarana yang dimiliki untuk mengelola air irigasi. Selanjutnya, ada juga Puspo Sutarjo pada 1997 dan juga Arif pada 1999 yang menyimpulkan bahwa sistem irigasi merupakan proses transformasi sistem kultural suatu masyarakat, di mana proses ini pada dasarnya mempunyai 3 subsistem, yaitu yang pertama ada subsistem budaya, yang di dalamnya itu ada pola pikir, nilai, dan norma. Yang kedua ada subsistem sosial yang dalamnya itu termasuk ekonomi, dan yang ketiga ada subsistem kebendaan yang di dalamnya termasuk teknologi. Di mana ketiga subsistem ini memiliki hubungan timbal balik dan keseimbangan dengan lingkungannya. Ini adalah bab 3 tentang pembahasan. Next. Pertama adalah kajian teori, yang dimana hal ini pertama membahas pengertian subak, yang dimana subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh petani di Bali untuk mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan irigasi secara tradisional. Keberadaan subak merupakan suatu konsep Trihita Karana. Bila kita artikan Trihita Karana yang artinya tiga penyebab terjadinya kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, parahyangan yang termasuk dengan sistem subak yaitu pertama adalah parahyangan, yang dimana parahyangan ini yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Lalu ada pawongan. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Kemudian ada yang namanya palemahan. Palemahan yakni hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Nah, itu termasuk dengan Trihita Karana ya. Kemudian ada yang namanya struktur organisasi subak. Terdiri dari karma aktif, adalah anggota yang aktif seperti karma pakesa, seka, atau seka subak. Kemudian ada karma pasif, yaitu anggota yang mengganti kewajibannya dengan uang. Yang dimana ini termasuk dengan beberapa penyebab yang biasa disebut dengan pengampel atau pengohot. Yang ketiga itu krama luput, yaitu anggota krama yang tidak aktif di dalam segala macam kegiatan. Tidak aktif sama sekali. Kemudian next, ada yang namanya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. UNESCO sendiri termasuk kepada organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan dari PBB. Hal ini telah termaklum sebagai warisan budaya di dunia, yang dimana pengakuan tersebut dapat diwujudkan setelah perjuangan pemerintah Republik Indonesia selama kurang lebih 12 tahun, di mana dimulai sejak tanggal 29 Juni 2012. Pengusulan subak telah disetujui, lalu diakui dan ditetapkan atau disahkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia atau WDO UNESCO di kota Saint Petersburg, Rusia. Kemudian ada konsep pertanian berkelanjutan. Tujuan dari konsep pertanian berkelanjutan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kebebasan dan pemberdayaan petani, jaminan stabilitas lingkungan, aman, bersih, seimbang, dan terbarukan. Hal ini terfokus pada tujuan-tujuan produktivitas jangka panjang. Dengan indikator pertaniannya yaitu dapat dikelompokkan pada berbagai tingkatan, yaitu tingkat usaha tani, tingkat masyarakat, tingkat nasional, dan pada berbagai ekosistem lainnya. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan apa kerelevasian subak dengan kondisi pada saat ini. Jadi, keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Bali tidak terlepas dari peran subak selama ini di masa yang akan mendatang. Dikarenakan subak di Bali memiliki hubungan yang sangat erat dengan ciri-ciri subak sendiri, yaitu sosio-agraris, religius, ekonomi, dinamis, dan mandiri. Pertanian di Bali tidak terlepas dari keberadaan dan peran subak sendiri, baik yang menyangkut masalah pertanian di lahan sawah maupun pertanian di lahan tegal atau kering. Subak di Bali juga sangat dibutuhkan oleh pariwisata di Bali. Mengingat Bali merupakan daerah pariwisata, subak dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di Provinsi Bali, serta dapat menjaga pelestarian sumber daya alam dan budaya yang ada di Bali. Musnahnya beberapa subak di Bali dikarenakan hilangnya satu atau lebih unsur dari sistem subak sendiri. Misalnya, sistem yang dimaksud adalah sistem fisik berupa lahan sawah, tata tanam, sarana serta prasarana, jaringan irigasi. Sedangkan di Bali juga terdapat alih fungsi lahan, sawah ke non-pertanian, yang membuat kehadiran subak menjadi semakin menipis. Kerelevasian subak dengan pertanian berkelanjutan. Subak dinilai sesuai dengan pertanian berkelanjutan karena karakter subak sejalan dengan pilar-pilar pertanian berkelanjutan. Jadi konsep pertanian berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Sementara sistem irigasi subak yang menganut karakter sistem sosio-teknis religius sesuai dengan 3 dimensi pertanian berkelanjutan tersebut. Dibuktikan oleh subak memiliki penekanan pada orientasi kerakyatan karena merupakan tradisi turun-menurun. Ini sesuai dengan dimensi pertanian berkelanjutan, yaitu pilar sosial. Karena subak juga memiliki organisasian dengan struktur yang jelas dan memiliki awik-awik atau peraturan lengkap dengan berbagai sanksi. Nah, dalam dimensi ekonomi juga, subak memiliki tingkat efisiensi dengan pertumbuhan nilai laba yang cukup bagus. Karena selain menjadi sistem irigasi pertanian, subak juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Nah, dalam dimensi ekologi sendiri, subak tidak mengganggu keragaman hayati yang ada. Selanjutnya bab 4 terkait dengan kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari review isu terkait dengan pengaruh sistem pengairan subak terhadap pertanian berkelanjutan di Bali. Subak termasuk salah satu 3 pilar utama penopang dalam kemajuan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Bali, baik dalam pertanian lahan basah maupun pertanian lahan di tegalan ataupun pertanian lahan kering. Sektor pertanian tersebut berperan strategis dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Bali. Oleh karena itu, keberlanjutan sektor pertanian dapat terwujud apabila sistem pertanian dikembangkan melalui pendekatan sistem usaha tani yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Pertanian berkelanjutan di Provinsi Bali sangat bergantung pada keberadaan dan peran subak, yang mana sistem subak itu berperan ganda sebagai pengelola irigasi sekaligus sebagai pengelola produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Bali. Sistem subak itu dinilai sesuai dengan pertanian berkelanjutan dan dinilai relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan
karakteristik subak yang menganut sistem sosial, teknis, religius yang sesuai dengan 3 pilar pertanian berkelanjutan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.